Salam kepada seluruh tim pengajar Hukum Kawasan dan Perbandingan Hukum FAUI. Nama saya Abdurrahman Al-Fatih Iqbal, biasa dipanggil Abdur dengan NPM 170602885. Dan di hari ini saya akan mempresentasikan ulasan sistem hukum nasional di negara Kirgistan berdasarkan struktur, hierarki, dan juga informasi relevan lainnya. Sebelum itu, izinkan saya untuk melakukan share screen terhadap tangkapan layar yang akan saya presentasikan mengenai materi hari ini. Hari ini saya akan membagikan presentasinya menjadi 4 bagian. Pertama, tentang latar belakang sistem hukum di Kirgistan. Kedua, tentang hierarki hukum. Ketiga, tentang ketentuan hukum yang unik. Dan juga yang terakhir adalah informasi relevan lainnya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu latar belakang dan juga sejarah Kirgistan. Kirgistan merupakan landlocked country atau negara yang dikurung oleh daratan. Dan dia juga merupakan negara pecahan Uni Soviet yang berada di Asia Tengah. Nah, dia ini bentuknya kesatuan seperti Indonesia, unitary, dan dia juga berbentuk democratic republic, tapi dia menganut sistem yang namanya legal secular state, atau negara sekuler yang memisahkan urusan agama dan juga urusan negara, tapi berdasarkan hukum. Nah, keluarga hukum yang dianut di Kirgistan itu atau parent legal systemnya adalah Romano-Germanic family atau keluarga rumpun Romawi Jerman, di mana basisnya adalah civil law atau yang berdasarkan kodifikasi hukum. Sehingga semua ketentuan norma hukum yang ada di Kirgistan harus dikodifikasi untuk memicu kepastian hukum. Lalu apa prinsip yang dianut di Kirgistan? Kirgistan menganut prinsip bahwa sebagai suatu negara pecahan, dia butuh pengakuan. Sehingga dia menganut prinsip national statehood berdasarkan pengakuan komunitas internasional. Apabila sudah diakui, dia merasa setara dengan negara lainnya, sehingga meskipun merupakan bekas pecahan dari Uni Soviet atau merupakan bekas negara bagian dari Uni Soviet, dia merasa menjadi suatu negara yang setara dan berdaulat seperti negara anggota PBB lainnya. Lalu langkah tempuh apa yang dilakukan oleh Kirgistan setelah adanya referendum? Jadi Kirgistan ini dia melakukan referendum di tahun 2010 dan melakukan amandemen konstitusi. Nah, sebagai negara Asia Tengah pertama yang melakukan reformasi ekonomi besar-besaran dan juga liberalisasi ekonomi, sistem hukum Kirgistan pun ikut berubah, sehingga tatanannya juga menjadi berbeda. Lalu apa yang berbeda? Pasca reformasi daripada bentuk sistem konstitusinya, dan juga pada referendum tersebut ada 3 hal yang diubah. Pertama, konstitusi itu sendiri. Dia merupakan supreme legal force. Bukan lagi presiden yang memegang komando tertinggi, tapi konstitusi atau hukum. Lalu yang kedua, pemerintahannya itu dari super presidential digeser menjadi strong parliamentary. Dia menyebutnya strong parliamentary, kenapa? Karena dia merasa presiden itu saat sebelum referendum terlalu memiliki kekuatan yang terlalu luas. Kewenangannya selalu otoriter, sehingga semua kebijakan itu apa-apa menurut Presiden Kirgistan saat itu. Lalu yang ketiga adalah liberalisasi ekonomi dan juga pengarus utamaan statehood atau kenegaraan. Lalu ada dikenal hukum legal normatif nih teman-teman. Untuk memahami sistem hukum Kirgistan kita harus paham tentang hukum legal normatif. Sebenarnya ini sama dengan definisi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bedanya apa? Bedanya dia juga mengakui referendum sebagai metode untuk mengadopsi hukum itu sendiri. Sehingga dia ini merupakan berdasarkan kewenangan, tapi kewenangannya pun berdasarkan apa yang disebut institusinya atau badannya di dalam definisinya hukum legal normatif itu sendiri. Nah, hierarki hukumnya itu ada 11. Yang pertama, konstitusi. Ini udah pasti. Ini yang tertinggi, pemegang hukum tertinggi, supreme legal force. Semua harus menurut pada ketentuan konstitusi. Lalu yang kedua ada hukum konstitusional. Ini mungkin sedikit berbeda di Indonesia karena tidak dikenal, tapi intinya constitutional law di Kirgistan itu adalah yang diadopsi oleh Jogorku Kenesh. Ini merupakan parlemen tertinggi, parlemen utama, Supreme Council Parliamentary di Kirgistan yang mengatur tentang isu-isu di konstitusi. Lalu ada ketiga kita nyebutnya Kitab Petat Code. Ini mungkin sama dengan KUH Perdata, KUH Pidana, tapi bagi Kirgistan kalau dia bentuknya code, sistematika, dia punya legal effect yang lebih tinggi dibandingkan undang-undang seperti biasa. Baru urutan keempat ada undang-undang atau law. Dia ini disahkan oleh Jogorku Kenesh juga, tapi dia mengatur hubungan sosial yang sifatnya vital atau menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang kelima ada keputusan presiden. Nah ini decree. Jadi kalau kepres di Kirgistan itu dianggapnya sebagai peraturan perundang-undangan. Ditetapkan pastinya oleh presiden. Lalu baru ada resolusi Jogorko Kenesh. Ini seperti ketetapan parlemennya di sana. Tapi dia harus berdasarkan isu-isu yang ada di konstitusi. Nggak bisa di luar dari itu. Lalu yang ketujuh ada resolusi pemerintah. Ini semacam peraturan pemerintah kalau di Indonesia. Jadi yang menetapkan adalah pemerintah Republik kita, kalau di Indonesia, tapi kalau di sana itu yang menetapkan adalah Kirgistan. Nah, dia memberikan dasar hukum legal normatif. Jadi dia harus berdasarkan keberlakuan hukum yang lebih tinggi. Yang kedelapan ada resolusi Bank Nasional. Ini bank sentralnya di sana punya peraturan mengeluarkan, maka dia masuk ke dalam tatanan hukum legal normatif di Kirgistan.
Lalu ada Komisi Sentral Pemilihan Umum dan Referendum. Jadi karena referendum itu hal yang krusial di Kirgistan, setiap dia mengeluarkan peraturan, komisinya dia bisa dianggap sebagai hukum legal normatif. Lalu yang sebelum terakhir ada resolusi Badan Perwakilan Lokal atau Daerah. Tapi dia hanya membahas isu-isu kedaerahan. Yang paling bontot, yang terakhir, adalah hukum legal normatif lainnya. Dia ini sebenarnya apa saja hukumnya selama diadopsi atau berdasarkan yang legal normatif lebih tinggi. Nah, kenapa unik? Jadi uniknya adalah hukum legal normatif lain ini di Kirgistan itu tidak berdasarkan kewenangan. Artinya apa yang ada di hukum legal normatif, misalkan konstitusi memberikan peraturan apa atau perintah apa, itu yang harus dituruti. Di luar dari yang disebut di undang-undangnya, itu tidak bisa. Nah, nama undang-undangnya adalah Undang-Undang tentang Hukum Legal Normatif Republik Kirgistan. Bandingkan dengan Indonesia yang mengakui adanya kewenangan juga. Karena kalau di Indonesia sumbernya itu ada dua untuk peraturan perundang-undangan itu bisa disahkan atau bisa diadopsi dianggap sebagai peraturan perundang-undangan. Yang pertama apabila diperintahkan oleh yang lebih tinggi, dan yang kedua adalah apabila berdasarkan kewenangan. Lalu informasi relevan lainnya adalah urusan tanah, teman-teman. Tadi kita udah paham soal Kirgistan sebagai landlocked country atau negara yang terkurung oleh daratan. Jadi dia ini kiri kanan atas bawahnya adalah daratan. Beda sama Indonesia, negara kepulauan, di mana nggak semuanya itu daratan, ada kepulauan di dalamnya, ada lautan lainnya di samping kiri kanannya. Dan itulah yang membuat Indonesia itu negara kepulauan. Sebagai negara landlocked atau terkurung oleh daratan, pastinya urusan tanah itu krusial di Kirgistan karena nggak bisa serba gampang. Harus diatur dan dikuasai oleh negara, dan semua rinciannya bahkan yang unik dan relevan juga informasinya adalah ini diatur di konstitusi. Di Undang-Undang Dasar 45, kata tanah itu tidak disebut di konstitusi kita. Kita menyebutnya sebagai bumi. Bumi, air, dan kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara, diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat. Konsepnya sama di Kirgistan, tapi bedanya adalah di Kirgistan dia diatur bahkan di pasal 4 konstitusi Kirgistan di awal-awal. Bayangkan, saking pentingnya urusan tanah di sana, konstitusinya itu menyebutkannya di awal. Ini nggak heran sebenarnya kalau kita lihat adanya kondisi vulnerability dari Kirgistan, di mana mereka mengalami kelangkaan sumber daya alam dalam hal karena dia terkurung oleh daratan. Karena harus berinovasi soal menjadikan tanah itu peruntukannya sesuai, maka negara masuk di situ. Semuanya diatur, bahkan sampai level konstitusi. Tepatnya saat 2010 referendum yang tadi, di mana perubahan yang signifikan dan krusial serta esensial adalah soal urusan tanah. Nah, untuk penutup, Kirgistan itu sebenarnya buah hati dari Uni Soviet, pecahannya. Sehingga ada imbasnya sebagai negara pecahan. Dia membutuhkan national statehood atau kenegaraan sebagai wujud pengakuan yang penting untuk menyelenggarakan urusan negara. Dan yang paling penting adalah bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan dari Kirgistan itu bergeser dari yang awalnya ultra presidensial menjadi strong parliamentary. Karena dia tidak ingin presiden itu memegang kekuasaan yang berlebih. Dan itu terlihat dari bagaimana presiden-presiden Kirgistan di masa-masa sebelum referendum itu memegang kekuasaan terlalu kuat, sehingga apa-apa bisa menurut presiden. Padahal sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law, kodifikasi, dan juga sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai supreme legal force, maka harusnya itu tidak terjadi. Harus ada checks and balances antara presiden dengan lembaga negara lainnya atau organ negara lainnya yang ada di Kirgistan. Yang terakhir adalah soal pemengaruhan model sistem hukumnya, di mana kalau di Kirgistan sendiri itu bisa dibilang unik. Kenapa? Karena ada 10 jenis plus 1 jenis lainnya, tapi semuanya ini menitik beratkan institusi hukum itu sebagai cara, sebagai metode, sebagai arah yang dijadikan untuk mencapai kesejahteraan nasional. Jadi kalau di Kirgistan itu ada 4, institusi hukum, politik, ekonomi, dan juga budaya. Nah, keempatnya ini merupakan instrumen utama Kirgistan untuk mencapai kesejahteraan nasional. Sebagai negara yang terkurung oleh daratan, sebagai negara pecahan Uni Soviet, dan sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai panglima, maka Kirgistan ini sistem hukumnya bisa saya bilang secara pribadi adalah cukup unik dan banyak kesesuaiannya di Indonesia, meskipun ada perbedaan karakteristik dalam hal-hal tertentu. Sekian untuk presentasi saya mengenai Kirgistan. Semoga presentasi ini memberikan khazanah pengetahuan yang baru terhadap sistem hukum nasional dan perbandingannya dalam hal negara Kirgistan dengan Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya. Terima kasih. Nama saya Abdurrahman Al-Fatih Ibdal, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada seluruh tim pengajar hukum kawasan dan perbandingan hukum FAUI. Terima kasih.